Halo semua, jadi di sini Mr. Benben ya. Kita sudah belajar tentang transformasi geometri, sudah video ke-6 ya, tentang matriks transformasi. Oke, jadi apa sih matriks transformasi itu? Nah, jadi matriks transformasi itu adalah dari transformasi kita bikin matriks. Intinya gampang seperti itu gitu. Oke, jadi mungkin kita lihat bagaimana kalau untuk matriks transformasi ya. Misalnya untuk refleksi terhadap sumbu X misalnya, oke? Nah, kita tahu bahwa kalau terhadap sumbu X berarti kan titik X, Y itu akan dipetakan oleh refleksi atau mirror X itu ya. Maka berarti sumbu X-nya X-nya tetap sedangkan Y-nya kali minus. Nah, ini sudah ada di video sebelumnya ya. Oke. Maka artinya apa nih? Ini kan adalah X aksen Y aksen ya. Oke, maka berarti kita boleh apa? Kita boleh X aksen itu sama dengan X serta Y aksen adalah negatif Y. Ini kalau kita tulis yang lengkap, maka kita bisa tulis menjadi X aksen adalah 1 kali X ditambah 0 kali Y, karena nggak ada Y-nya. Terus X-nya cuma 1 gitu ya. Terus Y aksennya itu sama dengan tidak ada X ya, maka berarti 0X ditambah dengan negatif 1 Y gitu ya. Oke, makanya bisa muncul negatif Y, kan gitu kan? Oke, ini kalau kita tulis dalam matriks, maka kita bisa tuliskan begini nih. X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan XY, begitu ya. Nah, yang ini, matriks inilah yang disebut dengan matriks transformasi, gitu ya. Jadi, matriks transformasi inilah yang nanti akan memetakan XY menjadi bayangannya gitu dengan cara perkalian matriks. Jadi ini baris kali kolom gitu ya. Maka akan diperoleh seperti begini. Oke. Ya. Jadi ini dikatakan 100 negatif 1 ini dikatakan merupakan matriks transformasi untuk refleksi terhadap sumbu X. Nah, gitu ya. Oke, kita akan coba misalnya kita mau mencari matriks transformasi misalnya untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan X misalnya. Oke. Nah, kita tahu bahwa titik X, Y jika ditransformasi oleh refleksi mirror terhadap garis Y sama dengan X, maka dia akan menjadi Y jadi X, sedangkan X akan jadi Y. Jadi seperti ini ya. Ini X aksen, ini Y aksen. Maka kita peroleh X aksennya itu adalah Y, sedangkan Y aksennya adalah X. Kalau kita tulis yang lengkap, maka ini akan jadi X aksen sama dengan tidak ada X, tapi Y-nya 1. Gitu ya. Kalau Y aksennya itu X-nya 1, tapi tidak ada Y. Nah, gitu. Maka ini kalau dituliskan dalam matriks, maka jadi begini. Nah, oke, maka jadi matriks transformasinya adalah apa? Ini ya, 01, 10. Aha, gitu ya. Oke, jadi mudah ya untuk mencari matriks transformasi, yaitu tinggal kita cari X aksen sama dengan Y aksen sama dengan, jadikan dia lengkap, sekian X tambah sekian Y, sekian X tambah sekian Y. Maka sekian X sekian Y-nya ini dijadikan matriks saja. Gitu ya, 1, 1, 1, 0. Yang mudah banget. Oke, jadi langkah berikutnya adalah bagaimana cara kita menentukan bayangan titik dan bayangan kurva jika diketahui matriks transformasi. Ah, ngerti ya? Oke. Jadi berikutnya adalah bayangan titik oleh matriks transformasi, gitu ya. Oke. Oke, contoh ya. Oke. Misalnya nomor 1 nih. Tentukan bayangan
titik A 2, negatif 3 oleh transformasi misalnya apa nih, 21 negatif 1 4 misalnya. Oke. Nah, jawab ya. Oke, jawab. Oke, kita tahu bahwa dia selalu bentuknya begini. Bayangan sama dengan matriks M lah ya, dikalikan dengan apa? Titik gitu ya. Nah, ini jangan sampai terbalik ya. Jadi matriks dikali titik itu bayangan. Jangan titik kali matriks. Perkalian matriks nggak boleh terbalik gitu ya. Oke, sekarang matriksnya apa? Matriksnya adalah 21 negatif 1 4. Sedangkan titiknya apa? 2 negatif 3. Oke, jadi kita perkalian matriks kan adalah baris kayak kolom ya. Nah, maka ini akan jadi apa nih? Oke, di sini berarti baris pertama kali kolom pertama ya. Anggota pertama kali anggota pertama, jadi 2 kali 2. Ditambah dengan anggota kedua kali anggota kedua. Jadi 1 dikali negatif 3, gitu ya. Nah, sekarang bawah ini kan baris kedua ya, kolom pertama. Ini baris kedua ini dikali kolom pertama. Jadi anggota pertama kali anggota pertama ditambah anggota kedua kali anggota kedua. Masih ingat ya perkalian matriks? Oke, di sini harusnya baris pertama kolom kedua, tapi nggak ada kolom kedua, ini cuma satu kolom. Nah, makanya selesai ya. Oke, maka ini tinggal kita hitung nih. Jadi 4 kurang 3, ini jadi negatif 2 kurang 12. Maka kita hitung dapatnya 1 sama negatif 14. Nah, jadi bayangannya adalah apa? 1, negatif 14. Nah, jadi harus jadi seperti ini ya. Ini titik. Oh, ini kan masih matriks gitu ya. Oke, sekarang contoh berikutnya. Jadi titik A jika ditransformasi oleh apa nih? Apa? 2 5 1 3. Oke. Menghasilkan bayangan aksen apa nih? 3,5 misalnya. Oke ya. Tentukan koordinat titik A gitu ya. Nah, oke, bagaimana nih? Oke, kita tahu bahwa bayangan, oke ya, jadi bayangan dikalikan apa sama dengan matriks dikali aslinya gitu ya. Oke, jadi bayangannya itu adalah 35 gitu ya. Nah, sedangkan matriksnya adalah 25 1 3. Lalu di sini adalah tidak tahu nih, ya kan? A ya. Oke, A gitu. Nah, jadi ini sebenarnya adalah persama matriks gitu ya, persama matriks nih. Jadi bisa kita tulis yang lebih bagus itu adalah 25 1 3 dikalikan dengan A, hasilnya adalah 35. Berarti dengan kata lain A adalah inverse dari ini dikalikan sama 35. Masih ingat ya? Ini di materi sebelumnya nih. Bab tentang matriks. Nah, itu bisa dilihat gitu ya. Oke. Wah, ini harusnya nih kita copy aja ke bawah nih biar ngepas itu halamannya ya. Oke. Ya, jadi berarti sekarang masih ingat cara mencari inverse matrik ya? Oke, jadi mungkin kita tulis apa nih di mana nih? Di sini aja lah, ingat gitu ya. Oke, jadi misalnya kita punya matriks A itu adalah ABCD. Maka inverse-nya itu adalah 1 per AD kurang BC. Lalu AD ini tukar tempat. Sedangkan BC ini tidak, tapi kali min. Nah, gitu ya. Nah, oke. Maka berdasarkan teori itu berarti sama dengan 1/, ini ya, 2 kali 3, 6 dikurangin 5 kali 1, 5 gitu ya. 2 sama 3 tukar tempat. Nah, ini kali negatif. Nah, oke. Ini 6,5 1 ya. 1 pagi 1, 1. Jadi 1 gitu ya. Oke, sekarang ini baris kayak kolom nih. Oke, baris kali kolom. Nah, jadi 3 kali 3 ya kan, ditambah dengan negatif 5 kali 5. Oke, bawahnya negatif 1 kali 3 ditambah dengan 2 kali 5 gitu ya.
Nah, oke, sama dengan apa nih? 9 kurang 25, bawahnya adalah negatif 3 tambah 10. Maka diperoleh negatif 16, bawahnya adalah 7 ya. Oke, jadi koordinat titik A adalah apa nih? Negatif 16,7. Nah, begitu ya. Oke. Nah, soal ini nih gimana nih kan? Diketahui 24 titik begitu ya. Oke, jadi sebenarnya kita bisa ada dua cara sih. Jadi sebenarnya kita bisa begini. Kita tahu bahwa bayangan sama dengan matrik dikali aslinya kan. Oke, jadi kalau misalkan kita punya matriksnya itu M-nya itu sebenarnya adalah A, B, C, D. Berarti kan sebenarnya kita rencana mau cari A berapa, B berapa, C berapa, D berapa ya supaya bisa dapat matriknya kan. Oke, jadi kita bisa pelan-pelan gini nih. Jadi bayangan di A aksen gitu ya, apa 17 gitu. Itu sama dengan ABCD dikalikan dengan apa? A-nya ya, itu apa? 23 gitu ya. Nah, jadi kalau kita kalikan, maka akan diperoleh apa nih? 2A tambah 3B. Sini adalah 2C ditambah 3D gitu ya. Nah, maka berarti kita peroleh 2A tambah 3B itu 7. 2C tambah 3D itu 17. Oh, kita bisa satu lagi. Yaitu apa? B aksen ya kali ini ya. 28 sama dengan matriksnya kita kalikan sama si B aslinya negatif 1, 4 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa peroleh apa nih? Nah, ini kalau kita kalikan baris kayak kolom, maka diperoleh A kali min 1 ya. Ditambah dengan B kali 4. Bawahnya berarti C kali min 1 ditambah dengan bawahnya kali 4. Nah, jadi kita akan memperoleh persamaan ini nih. 2A ditambah 3B sama dengan 7. Satunya lagi negatif A ditambah 4B itu sama dengan apa? 2 ya. Dari sini ya. Oke, ini bisa kita eliminasi itu sih cari A dan B ya. Oke, ini misalnya bawahnya kali 2 nih, atasnya 1 gitu ya. Nah, maka kita peroleh apa? 2A ditambah 3B 7. Lalu negatif 2A ditambah 8B 4. Nah, ini kita tinggal jumlahkan saja. Jadi 11B sama dengan 11B-nya 1. Oke, kalau B-nya 1, maka kita bisa masukkan salah satu nih. Bisa kita masukkan ke min A ditambah 4B sama dengan 2. B-nya 1, berarti min A ditambah 4 sama dengan 2. Pindah. Jadi min A sama dengan negatif 2. A-nya 2. Nah, gitu ya. Oke. Lalu kita juga bisa pakai yang ini nih. Apa? Yang CD ini ya. Jadi 2C ditambah 3D hasilnya berapa? 17 ya. Nih 2C tambah 3D 17. Bisa pakai ini juga ini. Min C ditambah 4D hasilnya adalah 8. Nah, ini bawahnya kita kali 2, atasnya kali 1. Maka 2C ditambah 3D hasilnya 17. Ini apa? Kali 2 ya. Min 2C ditambah 8D hasilnya 16. Oke, ini dijumlahkan supaya C-nya hilang. Maka ini jadi 11D. Ini jadi 33 ya. Oke, bagi 11 maka D-nya dapat 3. D3 ini masukkan ke min C mungkin. Min C ditambah 4D sama dengan 8. Oke, 4D kali 3 berarti 12 ya. Oke, pindah ruas maka berarti negatif C-nya itu adalah negatif 4. Berarti C-nya adalah 4. Oke, kita sudah dapat A-nya, B-nya, C-nya, dan D. Nah, maka jadi matriksnya adalah apa? A, B, C, D ya. A, B, C, D. Gitu ya. Jadi matriknya. Oke, mungkin kita pakai cara kedua. Oke, cara kedua. Oke. Cara kedua adalah kita bisa misalkan matriknya A, B, C, D gitu ya, sama ya. Oke. Atau matriknya M aja deh. Ya, tapi titik bayangannya bisa kita satukan nih gitu ya. Bisa kita satukan. Jadi di sini itu adalah A aksen, di sini B aksen. Oke, jadi ini akan jadi matriks begitu ya. Oke, A aksennya apa nih? A aksennya adalah 7, 17, 28. Oke.
7, 17, 2, dan 8 gitu ya. Nah, ini sama dengan matriks M dikalikan sama apa nih? Nah, di sini adalah titik A dan titik B begitu. Jadi bisa langsung sekaligus gitu ya. Jadi titik A-nya apa? Titik A-nya adalah 23 min 1, 4. 23 negatif 1, 4. Nah, jadi M itu apa nih? Oke, ini mungkin kita pindahin ke sana itu ya. Jadi M itu adalah apa? Jadi M itu adalah ini dikali inverse gitu ya. Oke, jadi mungkin oke, jadi ini sama-sama kita kalikan inverse di sebelah kanannya gitu ya, maka ini hilang. Nah, maka muncul inverse di sebelah kanannya. Jadi ini adalah 72 17/8 dikalikan dengan inverse dari ini. Gitu ya. Oke, kita ingat bahwa di garis saja gitu ya. Oke. Kita ingat bahwa inverse itu kan adalah seper ini kali ini 8 dikurangin dengan ini kali ini kurang negatif 3. Ini tukar tempat. Ini kali min. Itu ya. Nah, maka ini biarin saja pernya, ini baris kali kolom gitu ya. Nah, jadi ini kita taruh ke depan aja deh. Ini jadi tambah ya, jadi 11. Nah, sekarang ini baris kali kolom. Jadi 7 kali 4 ditambah dengan 2 kali negatif 3. Bawahnya adalah baris kedua kali kolom pertama, 17 kali 4. Ditambah dengan 8 kali negatif 3. Sebelah sini baris pertama kali kolom kedua. Jadi ini baris pertama kali kolom kedua. 7 kali 1 ditambah dengan 2 kali 2. Yang bawah sini kan berarti baris kedua kolom kedua ya. Baris kedua kali kolom kedua. Jadi 17 kali 1 ditambah dengan 8 kali 2. Nah, begitu. Hasilnya menjadi apa nih? 28 ini kurang 6. Ini berapa nih? 68 kurang 24. Hitung ya. Ini 7, ini 4, 17, itu 16. Maka diperoleh apa nih? 11 itu berapa nih? 22. Ini 44. Ini 11. Ini 33. Kali 1/11, maka dapatnya apa? 2, 1, 4, 3. Sama ya jawabannya. 2, 1, 4, 3 gitu ya. Jadi ini full matriks nih. Ya, jadi kalian masih wajib harus mengingat cara perkalian matriks 2 kali 2 serta inverse-nya. Ya, cara mencari inverse. Nah, determinan tentu saja. Jadi bawah ini kan determinan ya, ada yang kurang biasa ya. Jadi sekarang lanjut kita bagaimana caranya kita bisa mencari persamaan garis gitu ya, kurva gitu ya. Kalau diketahui transformasi itu berupa matriks begitu. Nah, jadi sekarang kita akan coba lihat yang kurva. Jadi contohnya ini tentukan bayangan kurva ini oleh transformasi ini ya. Jadi seperti biasa ya, kita selalu misalnya kita punya x, y begitu ya. Jadi kalau jawab ya itu. Jadi kalau apa? Biasanya matriks itu kan berarti bayangan x aksen y aksen itu sama dengan apa? Matriks dikalikan dengan titik aslinya ya. Nah, begitu ya. Nah, tapi karena kita hendak cari bayangan kurva, maka kita harus jadikan dia x sama dengan y sama dengan. Masih ingat ya? Dari kemarin-kemarin kita begitu kan? Tapi ini x aksen sama dengan dan y aksen sama dengan. Maka supaya jadi x aksen sama dengan jadi x sama dengan y sama dengan, maka x dan x aksen ini tukar tempat, maka ini akan menjadi inverse gitu ya. Jadi kalau ini tukar tempat jadi xy, sedangkan di sini jadi aksennya, maka ini matriksnya akan menjadi inverse gitu ya. Inverse. Nah, berarti tinggal kita cari inverse-nya aja nih. Jadi inverse-nya apa nih? Berarti apa nih? 1 per ini kali ini min 4 dikurangin dengan ini kali ini negatif 3. Ini tukar tempat jadi negatif 2, 2. Sedangkan ini kali min jadi negatif 3, 1 gitu ya. Nah, lalu ini adalah x aksen, y aksen.
Oke, sehingga ini kalau dijumlahkan jadi negatif 1 ya. 1 dibagi negatif 1, negatif 1. Oke. Oh, lupa. Ini kita langsung kalikan saja baris kali kolom gitu ya. Oke, baris kali kolom. Maka, oh ini 3 ya. Oke. Oke, maka jadi apa nih? Maka jadi negatif 2 kali x aksen ditambah dengan ini kali ini ya. Nah, sedangkan ini kali ini jadi x aksen, ini tambah ya. Nah, begitu. Kali min 1, maka diperoleh apa nih? 2x aksen tambah 3y aksen. Sini negatif x aksen kurang 2y aksen. Ini kan tadi adalah apa? XY ya, XY. Berarti dari sini kita dapat apa? Dapat x-nya itu adalah 2x aksen tambah 3y aksen. Sedangkan y-nya adalah negatif x aksen dikurang 2y aksen. Nah, sekarang di soal itu diketahui apa? Diketahui aslinya kan? Oke, aslinya apa nih? Aslinya adalah y sama dengan x kuadrat dikurangin 3x tambah 1. Nah, sekarang bayangannya bagaimana? Ya, tinggal ganti aja nih. Huruf y-nya jadi apa? Min x aksen kurang 2y aksen. Sedangkan x-nya diganti jadi 2x aksen tambah 3y aksen. Oke. Kuadrat dikurangin 3 kali 2x aksen tambah 3y aksen. Masih ada tambah 1 ya. Oke. Oke, jadi kalian semua sudah aksen, kita tidak usah tulis aksennya lagi gitu ya. Oke, ini akan jadi 2x ditambah 3y kuadrat dikurangin, nah ini kali masuk jadi 6x, ini kali masuk jadi kurang 9y tambah 1. Oke. Nah, maka ini tinggal kita pindah ruas saja ya. Oke, mungkin 9y nya pindah ke sini, maka x nya pindah ke sana. Ini biarin saja. Oke, ini pindah sana jadi plus ya. Nah, masih ada plus 1 ya. Oke, ini kurang ini kan 7y. Oke, ini negatif 5x ya. Nah, saya pikir ini udah cukup sederhana gitu ya. Nah, kalau kita uraikan maka dia akan menjadi boleh sih kita uraikan ya. Oke, kita uraikan saja. Ini jadi 4x pangkat 2. Ini kali ini 4x kali ini 12xy gitu ya. Ini kuadrat 9y pangkat 2 kurang 5x tambah 1 ya. Nah, ini 7-nya pindah ke sana lagi ya. Oke, jadi 0 sama dengan 4x kuadrat ditambah 9y kuadrat ditambah 12xy dikurang 5x dikurang 7y tambah 1 begitu ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ya, sebenarnya itu adalah irisan kerusut ya, tapi tidak kita pelajari. Jadi kita cuma tahu ini aja gitu hasilnya. Oke, sekarang bagaimana kalau yang ditanya justru aslinya gitu ya, diketahui bayangan gitu. Oke, coba ini tadi nomor berapa nih? Nomor 4, sekarang nomor 5 nih ya. Oke, ini nomor 5 nih. Jadi diketahui garis G jika ditransformasi oleh ini 2 3 1 1 misalnya. Janganlah 2 3 1 negatif 1 lah ya, akan menghasilkan bayangan apa nih, misalnya y sama dengan 3x kurang 1. Oke, tentukan persamaan garis G tersebut. Nah, cara kerjanya gimana? Oke, ya sama kayak tadi. Jadi kita punya apa? X aksen, Y aksen. Itu jika dikalikan dengan matriksnya, jika matriksnya dikalikan dengan XY gitu ya, maka hasilnya ada X aksen, Y aksen gitu ya. Tapi karena diketahui adalah bayangan,
mau cari asli, berarti kita harus jadikan dia x aksen sama dengan y aksen sama dengan. Jadi ini tinggal dikali saja, tak usah pakai inverse segala. Jadi tinggal baris kali kolom. Maka jadi apa nih? 2x tambah 3y gitu ya. Setelah bawahnya itu 1x kurang y gitu ya. Nah, maka ini kita dapat apa nih? Kita dapat x aksennya adalah 2x ditambah 3y. Sedangkan y aksennya adalah x dikurang y kan gitu ya. Nah, sekarang soal itu kan diketahuinya adalah bayangan ya. Oke, yaitu y sama dengan 3x kurang 1. Salah. Aksen ya. Jangan lupa kau bayangan aksen. Oke, sekarang yang aslinya bagaimana? Yang aslinya berarti y aksennya apa nih? X kurang y. Jadi x kurang y. 3 kali x aksennya apa? 2x tambah 3y. Oke, kurang 1. Nah, kali masuk aja nih. Ya, 6x ditambah 9y kurang 1. Ya. Nah, jadi tinggal pindah-pindah ruas saja nih. Nah, jadi ini 9y pindah jadi y-nya pindah saja ya. Oke, jadi semua pindah ke kanan aja deh. 6x kurang x itu ya. Tambah 9y plus y kurang 1. Oke, jadi ini jadi 5x. Ini jadi 10. Y kurang 1 gitu ya. Nah, udah dapat nih persamaan garisnya. Nah, gitu ya. Oke, jadi persamaan garis G adalah apa? 0 sama dengan 5x ditambah 10y kurang 1. Nah, oke. Ya, jadi saya pikir ini sudah cukup mewakili ya apa yang hendak kita bicarakan hari ini gitu ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya yaitu tentang komposisi transformasi. Oke, selesai dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya.